teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Serie A berikutnya. Tadi malam Liga Inggris tetap bergulir dan besok malam Liga Italia akan kembali bergulir, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, banyak sekali komentar-komentar di video gua ya bahwa masih jauh. Memang benar ya, kita semua berharap Inter menangkan Scudetto, Liga Champion ya. Bukan berarti kita udah yakin, ini udah bukan ya. Artinya kita pasti harus punya keyakinan. Yang kedua adalah kita memberikan support dan melihat bagaimana permainan Inter. Semoga kita berharap sebagai fans Inter, kita berharap mereka terus konsisten dan terus menjaga intensitasnya. Dan yang paling penting adalah membumi, sahabat Bob. Nah, ini selamat buat Lautaro Martinez yang sudah menjadi pemain terbaik di bulan November. Ini istilahnya pilihan para fans ya. Jadi memang layak sekali ya, di bulan November dia mencetak 3 gol dan dia juga menunjukkan kepemimpinannya. Ini luar biasa gitu loh. Jadi kita sangat beruntung ya dengan Lautaro Martinez ini, dan juga kemarin juga golnya si Di Marco itu juga gol terbaik di bulan November ya, waktu melawan Frosinone ya. Gol setengah lapangan. Jadi selamat buat mereka. Terus juga kalau si Lautaro Martinez, kita berbicara mengenai masalah kontrak. Dan bahkan Lautaro bilang, saya siap memperpanjang kontrak ya. Simone Inzaghi adalah sosok yang luar biasa. Ini sedikit kita berbicara bagaimana Lautaro Martinez ya. Dia meyakinkan bahwa memang saya siap untuk menandatangani kontrak. Namun ada beberapa hal yang masih belum terpenuhi. Saya sangat ingin memperbarui kontrak dengan klub. Orang-orang di sini mencintaiku dan sebaliknya. Selain itu, keluarga saya baik-baik saja di Milan. Klub harus melakukan bagiannya, sementara saya melakukan bagian saya. Perjanjiannya tidak jauh, jadi tanda tangannya akan tiba. Malam tahun baru, saya berharap kami menandatangani kontrak besok. Dan saya tetap tenang. Ya, itu dia bilang tentang masalah kontrak. Terus dia melontarkan pujian terhadap Inzaghi. Nah, ini kita berbicara Inzaghi lagi ya. Ini para pemainnya selalu membahas dia. Inzaghi telah banyak berkembang dari sudut pandang teknis kemanusiaan. Dia peduli pada semua orang. Dia orang yang luar biasa. Dia membuat kami bekerja sambil tersenyum. Penting untuk memiliki teknis seperti dia yang memberikan kesempatan kepada semua orang. Saya pasti menempatkannya di antara yang terbaik. Dia menjalani 3 tahun yang luar biasa bersama kami, memenangkan piala, mencapai final Liga Champion. 2 kejuaraan yang tidak kami menangkan masih menghantui kami. Namun kami di sini, dia bekerja setiap hari untuk berkembang. Duel Scudetto Juventus, jalan masih panjang. Nah, ini yang gue bilang. Juga jalan masih panjang. Kita masih awal, kita harus melanjutkan jalan ini. Ada banyak tim kuat di Liga seperti Milan, Napoli, Juventus. Kami harus bekerja sama demi kebaikan Inter ya. Terus juga dia berbicara tentang si Thuram ya, dia juga luar biasa, dewasa, dan memang pas banget pilihannya ke Inter ya, sahabat Bob. Itu buat Lautaro. Nah, Lautaro Martinez, Nicolo Barella dan lainnya ya. Inter Milan ingin mengikat 8 pemain ya hingga kontraknya 2028. Selain Bastoni, daftar tersebut mencakup 4 pemain musim panas seperti Marcus Thuram, Davide Pratesi, Carlos Augusto, dan Benjamin Pavard. Namun dengan demikian, manajemen ingin menambah jumlah totalnya menjadi 8 ya. Kita tahu Lautaro Martinez, terus juga Barella ya akan memperpanjang kontrak ya. Jadi ini akan menambah pemain yang istilahnya sampai masanya sampai 2028. Hakan sampai 2027, Aslani sampai 2027 ya. Terus juga si Dumfries nih yang masih belum ketemu nih. Dia minta ternyata 5,5, sahabat Bob. Inter menawarkan 4 juta. Kita tunggu aja. Jadi bagus ya. Terakhir Inter juga ingin mempertahankan jasa 4 pemain veteran, Yann Somers, Matteo Darmian, Francisco Acerbi, dan Henrikh Mkhitaryan ya.
Nah, selamat juga buat Inzaghi. Manajer Inter Simone Inzaghi terpilih di antara 20 pelatih terbaik ya, pelatih Manchester City di atas. Nah, ini majalah sepak bola Inggris 442 mengungkapkan daftar 50 manajer terbaik di dunia. Majalah tersebut menempatkan Inzaghi di posisi ke-20 ya. Posisi pertama ada Pep, yang kedua Klopp, yang ketiga Carlo Ancelotti, dan bahkan di peringkat 19 itu pelatih Real Sociedad ya, Imanol Alguacil ya. Dia bisa meloloskan Sociedad ke Liga Champions, akhirnya membuat mereka dia pelatih nomor 19. Dan bahkan De Zerbi, pelatih Italia yang melatih Brighton, itu di posisi 8. Jadi selamat buat Inzaghi ya, sudah top 20 pelatih terbaik loh, hebat-hebat ya. Semoga terus bisa memberikan kontribusi terbaik buat Inter. Kita berbicara lini tengah Inter. Angka-angka tersebut menyoroti semakin kuatnya lini tengah Inter ya. Kita tahu ya, sekarang yang paling banyak bikin gol itu adalah Lautaro Martinez, dan sementara dia adalah pencetak gol terbanyak ya. Nah, sementara untuk lini tengah Hakan telah mencetak 6 gol ya di Serie A, walaupun itu dari penalti. Terus Mkhitaryan mencetak 2 gol ke gawang yang namanya Milan ya. Juga David Pratesi ya. Jadi kombinasi bintang gelandang Inter Milan mencetak 10 gol Serie A musim ini. Sumber tersebut menjelaskan para gelandang Nerazzurri berada di jalur yang tepat untuk melampaui rekor musim lalu ketika mereka mencetak 15 gol ya. Kemarin juga ditambah oleh Barella, jadi memang baru 10 gol dari para gelandang. Nah, tapi ini baru 14 pertandingan. Nah, kemarin tutup musim cuma 15 gol. Artinya ini akan membuat Inter akan jauh lebih kuat. Nah, ini yang disebut lini tengah Inter itu makin musim makin kuat. Semoga aja sahabat Bob ya, hasilnya juga kita tunggu ya. CEO Inter Milan BP Marotta puji penampilan waktu Inter melawan Napoli. Ya, mantan direktur Sampdoria Juventus juga memberikan pujian kepada pelatih Simone Inzaghi. Penghargaan harus diberikan kepada Inzaghi. Penampilan ini membuktikan bahwa tim ini terus berkembang dalam hal kesadaran dan kedewasaan. Inter kini menempati posisi 35 poin dan berjarak 2 poin di atas Juventus ya. Semoga aja nanti Juventus juga akan ketemu dengan Napoli ya. Pasti semua berharap fans-fansnya Inter Juventus bisa kalah melawan Napoli ya. Terus juga ini dia 4 veteran Inter Milan yang belum menunjukkan usianya ya. Ini luar biasa sahabat Bob. Jan Sommer bergabung dengan Inter pada musim lalu, musim panas, setelah sempat bertugas singkat di Bayern Munchen ya. Pemain Swiss ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan Andre Onana, dan dia menjadi sebagai pemain yang sangat luar biasa di belakang ya, sangat berperan, dan ini luar biasa ya. Terus Francesco Acerbi bergabung dari Lazio, dan dia juga menunjukkan tidak ada kelelahan ya. Dengan umur 35 tahun, kadang dia di posisi kiri, kadang di posisi central back, dan dia bisa menempatkan dirinya sahabat Bob. Ini buat dia ya. Terus Mkhitaryan yang tidak ada habis-habisnya, ini mesin ya, yang kayak robot gitu loh, artinya tidak ada capek-capeknya gitu loh. Jadi mereka belum menunjukkan. Dan jangan lupakan Darmian ya, bisa bermain di central back, di sayap, bahkan mungkin bisa jadi gelandang. Ini luar biasa. Jadi dia sangat fleksibel dan sangat profesional. Jadi 4 orang ini usia udah di atas 34 tahun tapi belum menunjukkan penurunan sahabat Bob ya. Ini menjadikan Inter menjadi kuat ya, karena mereka, kepemimpinan mereka juga, dan mereka juga pasti lebih berpengalaman dari banding pemain-pemain lainnya. Karena memang Inter skuadnya yang tertua di Italia ya, rata-rata 28 tahun umurnya. Jadi ya semoga mereka juga terus menunjukkan, apalagi nanti ya kemungkinan Acerbi, Darmian juga akan bermain lagi, Mkhitaryan, Sommer, mereka juga pasti akan melawan Udinese, pasti akan menjadi starter lagi sahabat Bob. Ya, kita tunggu aja ya. Nah, untuk Jallo, Inter sudah mempunyai kesepakatan prinsip dengan dia ya. Tapi ada Juventus, Atletico Madrid, dan PSG masih dalam perburuan. Ya, kita berharap semoga aja, karena memang Inter belum berniat untuk meminjamkan Bisek. Jadi memang Jallo memang diproyeksi Inter adalah
di bebas kontrak. Tapi kita nggak tahu kalau di Januari ini dia diminati tempat tim lain, apakah Inter akan maju juga atau tidak, kita akan lihat. Karena Bisek juga kemungkinan juga akan banyak dapat jam bermain, sahabat Bob. Nah, ini sedikit kemarin diwawancara bintang Brazil ya, bintang Inter Milan, Carlos Augusto. Saya tidak ingin menjadi pesepak bola. Neymar menginspirasi saya. Jadi memang di keluarga Carlos Augusto ini tidak ada yang pemain bola. Nah, dia cuman karena diledek sama teman-temannya aja, akhirnya dia mencoba bermain di sekolah dan juga tidak pengen miskin gitu loh. Dan akhirnya gairah sepak bola itu dari usia 7 tahunnya sampai sekarang, dan dia sangat bersyukur. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang bermain sepak bola. Gairah hanya milik saya sendiri. Memang saya tidak ingin menjadi pesepak bola. Saya hanya ingin menghindari menjadi siswa termiskin di sekolah. Nah, itu alasan dia. Nah, jadi kalau kata ayahnya, kalau kamu tidak mau bermain bola, ayo ikut bekerja dengan bapak, katanya. Tapi saya tetap tenang dan bekerja keras. Saya menyadari saya bisa menjadi seorang profesional ketika mereka merubah peran saya. Pada usia 15 tahun, seorang pelatih mencoba saya sebagai back kiri. Di sana saya mengerti bahwa saya bisa melakukan dengan baik, dan faktanya itu yang terjadi. Saya bermain di seluruh lapangan, tapi menurut saya peran penting saya adalah peran back sayap adalah peran yang sempurna bagi saya, kata Carlos Augusto ya. Nah, juga si Cuadrado juga diwawancarai ya kemarin oleh dia bilang apa? Dia menganggap keterampilan sepak bolanya adalah sebagai anugerah karena dia tidak tahu bagaimana hidupnya berjalan tanpa sepak bola. Saya bermulai sepak bola di usia 5 tahun. Ya, kecintaan saya pada olahraga ini adalah anugerah dari surga. Saya dilahirkan untuk bermain sepak bola dan saya tidak tahu apakah saya akan lakukan jika saya tidak menjadi pesepak bola. Bintang berpengalaman kemudian menyebut ya Ronaldo adalah idola dia, Ronaldinho juga ya. Nah, kita berharap semoga Cuadrado juga bisa menunjukkan kualitasnya kembali dan tidak cedera lagi. Dan kita sama-sama tahulah bagaimana dia, hebatnya dia, kita sama-sama tahu ya. Nah,